Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Yerusa Maria Agustini Hadi Prianto dari GKI Pakuwon, Jelambar. Allah menunjukkan kasih dan kemurahannya pada penyandang disabilitas. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat dan pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-10. Dan fokus bacaan kita terambil dari 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat yang demikian. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Johnny Erickson Tada lahir tahun 15 Oktober 1949. Dia adalah seorang penulis dan pendiri Joni and Friends, sebuah organisasi yang menunjang pelayanan Kristen dalam komunitas disabilitas. Ia mengatakan, penyandang disabilitas juga membutuhkan kasih Allah dan perlu didorong untuk dapat merasakannya. Keterbatasan penyandang disabilitas seringkali membuat beberapa kalangan kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang semestinya kepada mereka. Sikap seperti ini tentu saja keliru, karena Alkitab mengajarkan bahwa Allah menunjukkan kasih dan kemurahan kepada penyandang disabilitas. Salah satu contoh penyandang disabilitas fisik adalah Mephiboset, anak Yonatan, sahabat Daud. Daud memberikan teladan yang baik bagaimana seharusnya kita memperlakukan penyandang disabilitas. Belajar dari sikap Daud terhadap Mephiboset, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap penyandang disabilitas. Yang pertama, mengasihi dengan tulus, karena kasih yang tulus akan memulihkan luka penyandang disabilitas. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Samuel 9 ayat 3 dan ke-7. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Tindakan Daud mengirim utusan dari Yerusalem menyeberangi sungai Yordan ke Lodebar untuk mencari Mephiboset merupakan tindakan kasih. Lodebar artinya daerah yang tidak ada padang rumput, tempat yang begitu gersang. Lodebar bukanlah tempat tinggal yang favorit. Tidak ada padang rumput, tidak ada sumber air memadai. Daerah yang sangat membutuhkan kerja keras untuk bisa seseorang bertahan hidup. Mereka mungkin berharap Mephiboset tidak hidup lagi. Mephiboset tinggal di Lodebar sejak masa kecilnya sampai memiliki seorang anak. Mephiboset terpisah jauh dari tempat yang menjadi haknya sebagai seorang cucu raja. Selain menjemput Mephiboset dari Lodebar, Daud masih melakukan 3 tindakan kasih yang memulihkan, yang tercatat di dalam ayat yang ketiga dan ketujuh. Yakni yang pertama, Daud memberikan jaminan untuk menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset oleh karena Yonatan ayahnya. Lalu yang kedua, mengembalikan segala ladang Saul, kakeknya, kepada Mephiboset. Yang ketiga, memberi kesempatan dan penghormatan kepada Mephiboset untuk makan sehidangan dengan Raja Daud. Kasih yang tulus dari Daud telah memulihkan luka atau penderitaan yang dialami oleh Mephiboset. Sama seperti yang dilakukan Daud, mari kita mengasihi penyandang disabilitas dengan kasih yang tulus. Karena kasih yang tulus akan memulihkan luka penyandang disabilitas. Luka-luka dan penderitaan yang selama ini mereka terima sejak dalam kandungan sampai mereka terlahir ke dunia. Luka-luka dan penderitaan yang selama ini mereka terima sejak dalam kandungan sampai mereka terlahir ke dunia. Bahkan setelah mereka menjadi pribadi dewasa, karena penolakan, stigma, labeling, gunjingan, bahkan diskriminasi dari orang-orang sekitarnya,
termasuk keluarganya sendiri selama ini, akan berpulih karena kasih yang tulus yang mereka rasakan dari orang-orang di sekitar mereka. Yang kedua, penerimaan yang tulus akan menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri penyandang disabilitas. Seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 9 ayat 8 dan 13 yang demikian. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Mefiboset memiliki keterbatasan dalam hal fisik. Kedua kakinya timpang karena inang pengasuhnya yang seharusnya dapat menggendongnya dengan baik justru menjatuhkannya pada usia 5 tahun akibat panik, sehingga Mefiboset harus timpang seumur hidup. Akibat kecelakaan sewaktu kecil, Mefiboset, putra Yonatan, menjadi timpang. Predikat sebagai orang dengan disabilitas telah melekat pada diri, lengkap dengan semua perlakuan tidak bersahabat yang diterima. Mefiboset tumbuh menjadi pria tanpa harga diri, walaupun ia adalah seorang cucu Raja Saul. Di hadapan Daud, ia bahkan menamai dirinya sendiri sebagai anjing mati. Tetapi Daud memberikan kepadanya apa yang paling ia butuhkan, kasih yang dari Allah. Mefiboset bahkan diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai anggota keluarga raja. Mefiboset pun tumbuh sebagai orang yang tidak percaya diri dan tinggal jauh di sebuah daerah pengasingan bernama Lodebar. Ketika Daud ingin memberikan kehidupan baru kepadanya, ia malah semakin rendah diri, bahkan menyamakan dirinya dengan anjing mati. Pada awalnya, Mefiboset melihat dirinya sebagai seorang manusia malang yang tidak beruntung, penyandang disabilitas, dan semua itu telah membuatnya sedih atau tertekan. Mefiboset menggambarkan dirinya dengan istilah yang mirip dengan yang digunakan oleh Daud sendiri kepada Saul dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-15. Siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutus saja. Tetapi di sisi lain, perkataan Mefiboset tersebut ingin menyatakan rasa terima kasihnya yang besar karena Daud mengabaikan perbedaan antara dirinya dengan Raja Daud karena disabilitas yang disananya. Mefiboset merasa bahwa dirinya sama sekali tidak layak untuk mendapat kebaikan dari Raja Daud. Tetapi penerimaan yang tulus dari Raja Daud menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri Mefiboset. Sama seperti Daud, kita pun diajak untuk menerima dan menyambut keberadaan para penyandang disabilitas di gereja dan dimanapun kita berada dengan tulus. Karena penerimaan yang tulus akan menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas akan mampu melakukan sesuatu yang bernilai bagi komunitas mereka apabila orang-orang di sekitarnya tidak hanya berfokus pada kondisi disabilitas mereka. Saya adalah penyandang Attention Deficit Disorder (ADD) dengan symptoms inattentive. Sulit untuk dapat mempertahankan fokus atau konsentrasi dalam rentang waktu yang lama, disebabkan oleh brain dysfunction pada lobus frontal otak yang mempengaruhi beberapa fungsi eksekutif, sehingga berpengaruh di antaranya di dalam proses belajar, slow learner atau lambat belajar, di dalam menyimpan memori hanya untuk jangka pendek, memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, mengalami beberapa hambatan untuk dapat berbicara secara spontan dan berkomunikasi dengan lawan bicara secara asertif, dan lain sebagainya. Namun di sepanjang kesiaran hidup saya, Tuhan sangat baik karena saya boleh ditempatkan di lingkungan-lingkungan yang menerima dengan tulus keberadaan diri saya apa adanya dan mensupport saya, teman-teman saya, guru-guru saya, para dosen, sehingga pada akhirnya saya mampu berkontribusi bagi penyandang disabilitas yang lainnya, khususnya dengan mendorong pelayanan gereja dan sekolah yang inklusif dalam penerimaan terhadap penyandang disabilitas dengan berusaha menemukan, menyediakan, mengkompilasi berbagai jenis media pembelajaran bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik di sekolah minggu, di kelas katekisasi, di kelas pelajaran agama Kristen di sekolah, yang dapat Bapak Ibu saudara akses di deskripsi YouTube di bawah ini. Penyandang disabilitas merupakan ciptaan Allah yang sempurna, yang mulia,
penyandang disabilitas juga merupakan ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka sambutlah wajah-wajah Allah di antara kita dalam diri penyandang disabilitas. Amin.